Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, dan salam nama budaya. Perkenalkan, kami tim dari Universitas Negeri Malang. Izinkan kami mempresentasikan hasil penelitian kami. Bapak, Ibu Dewan Juri yang terhormat, serta penonton yang berbahagia. Hutan merupakan salah satu pendukung bagi kehidupan manusia, karena berbagai macam hasil hutan dimanfaatkan untuk aneka produk kebutuhan manusia. Selain itu, hutan juga menjadi salah satu pendukung untuk kehidupan manusia seperti penghasil oksigen terbesar di dunia. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memiliki hutan terluas kedua di dunia dengan total luas sebesar 94,1 juta hektar atau 50,1% dari total daratan. Namun sayangnya, luas hutan di Indonesia setiap tahunnya terus mengalami penyusutan akibat angka deforestasi yang terus meningkat. Menurut data dari Kementerian Ditjen Planologi, Kehutanan dan Tata Lingkungan atau KLHK, angka deforestasi di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Seperti pada tahun 2019, angka deforestasi mencapai 462.000 hektar dan meningkat dari tahun 2018 sebesar 439.000 hektar. Di mana tingginya angka deforestasi tersebut diakibatkan oleh tingginya permintaan pasar terhadap kayu asal Indonesia. Selain deforestasi yang menyebabkan pembalakan liar atau penebangan hutan secara ilegal, Indonesia juga mengalami kebakaran hutan yang rutin terjadi setiap tahunnya. Menurut data dari Kementerian Pengendalian Kehutanan Hutan dan Lahan atau KLHK, Indonesia mengalami kebakaran hutan yaitu sangat meningkat pada tahun 2019 yaitu sebesar 1.640.000 hektar, di mana pada 3 tahun terakhir pada tahun 2017, 18 dan 19 terus mengalami peningkatan. Di mana angka kebakaran hutan tersebut jika dirata-rata, Indonesia mengalami angka deforestasi yaitu sebesar 780.000 hektar per tahun. Berbagai macam upaya telah diupayakan untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya dengan adanya polisi hutan. Namun sayangnya, menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah polisi hutan di Indonesia hanya 8.000 personil. Maka jika dibandingkan dengan luas hutan di Indonesia, sama dengan 1 orang personil polisi hutan harus menjaga hutan seluas 11.762 hektar. Maka dari itu, penjagaan dari polisi hutan masih belum optimal. Kemudian, dalam penggunaan solusi sebelumnya seperti penggunaan drone juga dirasa masih memiliki kelemahan, seperti hanya sebagai drone shooting fotografi atau hanya memanfaatkan kamera untuk mendeteksi adanya api. Kemudian kontrol yang masih manual menggunakan drone serta tidak terintegrasi penuh menggunakan aplikasi. Kemudian dalam penggunaan satelit juga dirasa masih memiliki kelemahan, seperti ketelitian yang kecil dan hanya berfokus pada deteksi anomali suhu atau titik panas. Maka, merujuk dari permasalahan tersebut, kami dari Kesatria Alamati Universitas Negeri Malang, saya Adi Raditya Prasanta, saya M. Aditya Firman, berinovasi untuk menciptakan obstacle Autonomous Obstacle Avoidance Drone sebagai pendeteksi dini kebakaran penebang liar di hutan Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, menganalisis mekanisme obstacle avoidance pada drone Fox sector. Yang kedua, mengetahui mekanisme kerja dari Fox sector dalam mendeteksi api dan penebang liar di hutan. Kemudian yang ketiga, menghasilkan autonomous drone dengan teknologi obstacle avoidance yang terintegrasi dengan aplikasi di smartphone. Adapun 6 langkah penting yang dilakukan dalam metodologi penelitian ini adalah: pertama, studi literatur; 2, perencanaan; 3, pengumpulan alat dan bahan; 4, pembuatan alat; 5, pengujian sekaligus validasi; dan yang terakhir, evaluasi sekaligus penyempurnaan. Dari hasil metodologi penelitian yang sudah dilaksanakan, maka didapatlah sebuah hasil dan pembahasan, yakni terciptanya sistem drone berbasis Ubiquitous Environmental Characteristic System yang memiliki 3 layer. 1, physical layer atau bagian fisik merupakan teknologi lapangan yang terdapat dalam komponen sistem seperti kamera, sensor thermal, giroskop, radio link, dan fixed hub. Setiap data yang direkam pada physical layer akan dikirimkan kepada middle layer untuk diolah. 2, middle layer. Dalam tahapan ini, data yang diterima dari physical layer akan dilakukan pengolahan data secara otomatis sehingga
pengolahan data ini akan diteruskan kepada application layer. Ketiga, application layer merupakan hasil output dari tahapan middle layer, di mana data output ini akan memberikan informasi kepada pengguna berupa video maupun foto yang sudah direkam oleh drone. Pada mekanisme obstacle avoidance drone fog sector, sehingga memungkinkan drone fog sector untuk menghindari objek halangan secara otomatis seperti ranting, pohon, dan sebagainya. Karena drone fog sector dilengkapi dengan 4 sensor ultrasonik pada bagian depan, belakang, kiri, dan juga kanan. Kemudian, untuk semakin akurat, drone fog sector juga akan dilengkapi dengan fitur obstacle avoidance berbasis image processing, di mana objek halangan akan terdeteksi dan akan diberikan kotak berwarna merah. Kemudian jalur yang aman untuk dilalui akan diberikan kotak berwarna hijau. Adapun hasil pengujian dari mekanisme obstacle avoidance drone fog sector, di mana menggunakan lintasan seperti pada gambar 8. Kemudian hasilnya dapat dilihat seperti pada gambar 9 yang merupakan pitch movement atau pergerakan drone ke kiri atau ke kanan. Seperti pada gambar 9 menunjukkan dari detik ke-3 hingga ke detik 5,5, nilai kurva menunjukkan di atas 0 atau mendekati 30, yang artinya drone berbelok ke arah kanan sebesar 30 derajat. Kemudian seperti pada gambar 10 menunjukkan bahwa yaitu gerakan roll movement, yaitu pergerakan drone ke bawah maupun ke atas. Pada gambar 10 menunjukkan bahwa kurva mendekati 0, yang artinya drone fog sector tidak melakukan pergerakan ke bawah maupun ke atas, sehingga yang menunjukkan yang artinya drone fog sector stabil dalam menghindari objek halangan. Kemudian pada cara kerja dari fog sector, yaitu pengguna tinggal menentukan titik lokasi yang ingin dipantau pada aplikasi, sehingga drone fog sector akan mulai terbang dengan ketinggian sekitar 30 meter. Kemudian drone fog sector akan mulai menelusuri hutan berdasarkan rute yang telah ditentukan pada aplikasi. Kemudian drone fog sector akan memantau melalui kamera. Jika terdeteksi adanya api maupun objek halangan ataupun manusia yang sedang melakukan penerbangan liar, maka akan di-capture berupa foto maupun video, kemudian akan dianalisis dan juga dikirimkan ke server. Jika terdeteksi, maka akan dikirimkan ke aplikasi sehingga pengguna dapat memonitoring dan melakukan tindakan secara langsung. Adapun mekanisme deteksi api dan penerbang liar, yaitu dimulai dari penangkapan gambar oleh kamera pada drone fog sector, kemudian video ataupun gambar akan dipecah menjadi beberapa frame. Kemudian setelah dipecah, maka akan dianalisis menggunakan metode atau algoritma histogram oriented gradient, di mana objek manusia yang ditangkap akan dibandingkan dengan database. Apakah objek manusia yang ditangkap sesuai dengan gerakan seperti orang yang melakukan penerbangan liar? Jika ya, maka akan dilakukan bounding box atau penandaan berupa kotak berwarna merah, kuning. Kemudian setelah ditangkap, maka juga akan dikirimkan ke aplikasi fog sector untuk diketahui oleh pengguna. Kemudian berikut ini merupakan hasil dari deteksi api, di mana jika terdeteksi, maka akan dikirimkan ke aplikasi, di mana pada hasil deteksi akan diberikan bounding box atau penandaan berupa kotak berwarna merah. Kemudian berikut ini merupakan hasil dari deteksi penerbang liar, juga akan diberikan bounding box atau penandaan berupa kotak berwarna merah serta dapat dipantau langsung melalui aplikasi fog sector. Kemudian fitur dari aplikasi fog sector yaitu setting awal drone, di mana dimulai dari konfigurasi seperti memasukkan ID dan untuk memeriksa konektivitas seperti giroskop, kamera, dan sebagainya. Kemudian terdapat pemantauan kondisi hutan secara real time yang dapat dilakukan oleh aplikasi fog sector secara langsung. Kemudian pengguna juga dapat mendapatkan notifikasi hasil pemantauan berupa foto, video, dan juga titik lokasi yang didapat dari atau yang dipantau dari drone fog sector. Kemudian dari beberapa hasil pemantauan juga akan membentuk riwayat hasil deteksi atau juga membentuk jadwal hasil deteksi. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: pertama, mekanisme kerja obstacle avoidance drone fog sector dengan rentang jarak menghindar mulai dari sejauh 500 cm. Kedua, drone fog sector dalam mendeteksi api dan penerbang liar berbasis image processing. Dan yang terakhir, sistem aplikasi fog sector memberikan informasi kepada pengguna berbentuk teks, gambar, maupun video. Demikian presentasi dari kami. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.